Selamat pagi, Opa, Oma, Om, Tante, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari bersama kita menaikkan pujian Peganglah Tanganku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Renungan kita pagi ini bertema Jagalah Hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita selalu berpikir Tuhan yang menjaga dan kendalikan hati kita. Mari kita lihat apa kata Amsal. Kata jagalah dalam bahasa Ibrani disebut nazar. Punya dua arti. Satu, kitalah yang menjadi penjaga hati. Dengan kata lain, Amsal menegaskan, kita harus menjadi satpam untuk diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Tuhan sudah menyiapkan caranya. Tuhan beri firman sebagai dasar atau panduannya dan kehendak bebas buat kita. Tuhan kasih aturan ini, tapi kita mau buat yang itu, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan beri kebebasan. Kita yang memilih. Jika kita menjalankannya, maka kehidupan akan terpancar. Arti kedua dari kata jagalah, yaitu melakukan observasi atau meneliti, mengamati atau menelaah apa yang ada di dalam hati kita. Bahasa sekarang menyebutnya introspeksi diri. Sebab kalau yang ada di dalam hati kita itu isinya tidak benar, kehidupan kita tidak mungkin terpancar. Sebaliknya jadi batu sandungan. Saudara, salah satu masalah utama kita adalah kita suka mengesampingkan kebenaran. Hal-hal yang utama, hal-hal yang prinsip kita abaikan. Akibatnya, hal-hal kecil kita besar-besarkan.
seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 42. Selumbar di mata orang lain, kita lihat. Balok di mata sendiri, kita nggak urus. Kita suka membicarakan masalah orang lain. Kita soroti kekurangan mereka. Yesus mau bilang begini, jadilah satpam untuk hatimu, dan kamu harus mengobservasi dirimu sendiri. Keluarkan dulu balok dirimu, baru kamu urus selumbar orang lain. Begitu balok di matamu sudah keluar, pasti cara pandangmu terhadap orang lain berbeda. Saudara, hati dalam bahasa Ibrani yaitu leb. Artinya ada 3. 1, perasaan. 2, kehendak. 3, cara berpikir. Penulis Amsal hendak mengingatkan kita. 1, bahwa kita harus jadi satpam, penjaga untuk perasaanmu. Kamu harus jadi orang yang mahir mengobservasi perasaanmu. 2, kamu harus jadi satpam terhadap kehendak yang ada dalam dirimu. Kamu harus mengobservasi kehendak seperti apa yang sudah dan sedang terbangun di dalam dirimu. 3, kamu harus jadi satpam terhadap cara berpikirmu. Kamu harus menjadi orang yang sangat mahir mengobservasi pikiranmu. Ini bukan tugas orang lain, memang tugasmu, tugas kita sendiri. Saudara-saudara, kita diingatkan dengan keras setiap hari jadi satpam untuk diri sendiri. Selalu mengobservasi atau introspeksi diri. Kenapa? Karena pertaruhannya, kalau saya jadi satpam, kalau saya selalu mengobservasi diri, maka kehidupanku akan terpancar keluar. Amsal mengatakan, hati yang terpancar keluar selalu melihat realita. Ada apa-apa selalu diobservasi dengan teliti. Maka orang-orang yang selalu introspeksi diri punya potensi hebat, bisa berbuat sesuatu, penolong orang lain. Om tante, oma opa, biarpun sudah usia lanjut, kita tetap bisa kok jadi satpam untuk diri sendiri. Kendalikan pikiran negatif. Ayo menjaga hati kita. Maka kita akan membawa suasana tenang, kesejukan, memutuskan banyak perkara dengan bijak. Biar telah lanjut usia, sebelum curiga, sebelum bicara, kita selalu introspeksi diri, maka yang keluar adalah kata-kata yang menenangkan. Saudara-saudaraku, Alkitab mau bilang begini, Anda punya perasaan, Anda kendalikan. Kalau kamu punya kehendak, kamu kendalikan. Kamu punya cara berpikir, kamu kendalikan. Maka dari situ, hidupmu akan terpancar keluar. Saudara-saudaraku, di Minggu Advent ini, kita diajak menyambut kelahiran Yesus dengan sikap menguasai diri. Jadi satpam untuk diri sendiri dan introspeksi diri selalu. Mengapa? Supaya hidup kita memancarkan terang. Saudara, terang itu letaknya cuma di 2 tempat, di atas bukit dan di atas kaki Dian. Pandemi ini sudah lama dan terasa semakin berat. Keadaan semakin suram dan gelap. Orang perlu terang. Ketika mereka melihat ada saudara yang jadi terang, mereka tidak sesat. Mereka berani berjalan terus. Mereka berani berharap. Mereka merasa punya sahabat. Mereka tahu ada saudara jadi tempat bertanya. Saudara menjadi penuntun, penyejuk. Maka saudara, jagalah hatimu supaya selalu ada terang di mana-mana. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, pimpin pemerintah kami yang sedang mengupayakan pengadaan vaksinasi di mana-mana.
Tuhan berkati para menteri, para ahli ekonom, para tenaga medis, tenaga kesehatan dalam mengerjakan efek dari pandemi. Sehingga banyak usaha ekonomi dapat bangkit kembali. Tuhan, kami berseru, berilah pertolongan-Mu pada kekasih-kekasih kami yang sedang sakit dan keluarga mereka yang mendampingi. Kami berdoa untuk Bapak Bistok Manurung, Ibu Kwa Guat Eng, Pak Kiki dan Cirahel, Bu Yeni Miranti, Ibu Sari Gita Enggawati, Bapak Julius, Bu Gita, Bu Herawati Kosasi, Bapak Yo Kitong, Ibu Lim Aimoi, Oma Trihana, Bu Ana Tobing, Bu Sin Apin, Ibu Tina Permana, Ibu Liswati, Ibu Tris Karyadi, Ibu Win, Ibu Nani Kana, Ibu Betty, Ibu Leli Handrian, Bapak Hadi Pratomo, Om Mulyana, Bapak Mulia Sitohang, Bapak Budi Kiantono, Bu Herlina, dan Bu Edia Sulendro. Tuhan, kami minta Engkau menolong anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ulangan umum, mereka yang tengah melaksanakan tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas kuliah. Terima kasih Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma, Opa, Om, Tante, demikianlah persekutuan doa pagi kita. Tetap bersyukur, tetap tersenyum, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.